Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Mistis Lagu Separuh Nafas Dewa 19. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur, Oktober 2023. Hari itu adalah hari spesial bagi Baladewa atau para penggemar grup band Dewa 19, terutama di kota Jember dan sekitarnya. Hari itu, Dewa 19 mengadakan konser di kota Jember. Sebagai salah satu band terbaik di tanah air, tentu akan banyak penonton yang datang menyaksikannya, termasuk dari kota-kota lain di seluruh Indonesia. Karena merasa sebagai penggemar berat, Arif harus menonton konser itu. Kebetulan, Arif tinggal di Kabupaten Bondowoso yang berjarak sekitar 50 kilo dari kota Jember. Tapi tak pernah diduganya, pada hari itu dia justru akan mendengar kisah mistis dan tragis dari seseorang yang ada hubungannya dengan salah satu lagu milik band favoritnya itu. Siang itu, Arif merasa sangat beruntung ketika dia check-in di sebuah hotel di Jember. Dia mendapat informasi bahwa Dewa 19 juga menginap di hotel tersebut. Tentu dia siap menanti kedatangan sang idola dan menunggu saat-saat untuk mengabadikan momen lewat foto dan video. Arif bertemu beberapa baladewa di lobi hotel yang tentunya juga menunggu kedatangan mereka. Arif sempat ngobrol dengan beberapa orang di sana, dan salah satunya adalah baladewa yang berangkat dari Jogja. Namanya Doris. Dia adalah mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi di Jogja, dan dia berasal dari Kalimantan. Seperti biasa, karena kesamaan hal favorit, mereka berdua segera menjadi akrab. Doris ternyata sendirian dari Jogja, dan karena ini adalah kunjungan pertamanya ke kota Jember, dia merasa beruntung bertemu dengan Arif yang sudah sangat familiar dengan kota ini. Obrolan mereka pun berjalan mengasihkan, termasuk ketika melebar ke hal-hal di luar musik, seperti kuliah dan tempat-tempat wisata di Jember dan sekitarnya. Arif dan Doris lalu sepakat nanti sore akan berangkat bersama menuju tempat konser. Tak lama kemudian, datanglah para personil Dewa. Ini adalah saat-saat yang juga banyak ditunggu. Setelah berhasil berfoto-foto dengan Ahmad Dhani dan personil yang lain, Arif dan Doris menuju kamar masing-masing, yang ternyata berada di lantai yang sama, yaitu lantai 2, dan hanya terpisah beberapa kamar. Arif lalu beristirahat untuk persiapan menonton konser nanti malam. Waktu terus bergulir dan Arif terbangun. Sore pun menyapa dengan langit Jember yang mulai beranjak jingga. Setelah mandi, Arif yang sudah bersiap-siap menuju tempat konser
menelpon Doris dan menunggu di parkiran. Tak lama kemudian, Doris pun turun, dan mereka sepakat untuk membeli minuman ringan di minimarket seberang jalan. Disinilah awal mula kejadian aneh itu. HP Arif berdering, dan sejak kemarin dia mengganti nada deringnya dengan salah satu lagu terpopuler milik Dewa, yaitu Separuh Nafas. Lirik lagu itu terdengar jelas dan powerful. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Tiba-tiba, dengan wajah yang sangat memelas, Doris memohon agar Arif mengganti nada dering itu. Arif tentu sangat terkejut. Rasanya aneh seorang penggemar berat Dewa, tapi seperti enggan mendengar lagu itu. Loh, kenapa mas? Kok nggak mau dengar lagu ini? Tanya Arif setelah menutup teleponnya. Doris pun menjawab yang membuat Arif merasa sangat penasaran. Nanti di mobil aku ceritain mas. Tapi please mas Arif ganti nada dering itu. Ada kisah sangat menyeramkan bagi aku dan teman-temanku di Jogja. Doris bahkan sampai mengulangi kata-katanya bahwa nanti di mobil akan menceritakan semuanya. Singkat cerita, Doris berangkat ke tempat konser bersama Arif yang memang membawa mobil dari rumah. Jalanan kota Jember lumayan padat dan butuh sekitar 15 menit untuk sampai ke sana. Seperti janjinya tadi, di mobil Doris menceritakan semuanya. 4 bulan yang lalu, kejadian aneh ini bermula. Doris tinggal di sebuah tempat kos bersama 4 teman laki-laki lainnya. Mereka berlima tinggal di tempat kos itu. Ada satu temannya bernama Didit, dan dari dialah kisah mengerikan tentang lagu itu. Didit adalah yang paling pendiam di antara mereka berlima. Didit berpacaran dengan Anita, mahasiswa dari universitas lain yang juga kuliah di Jogja. Kabarnya mereka telah berpacaran sejak SMA. Didit pernah bercerita bahwa mereka berdua berjanji akan menikah selesai kuliah dan Didit mendapat pekerjaan. Mereka berdua sama-sama berasal dari Jakarta. 4 bulan yang lalu, Anita meninggal dunia karena sakit. Dan ini yang membuat Didit sangat terpukul. Didit yang biasanya sesekali nimbrung dan nongkrong bersama mereka, tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan pemurung. Doris dan teman-temannya yang lain sering memergoki Didit ngomong sendiri di kamar, seakan-akan dia sedang berbicara dengan Anita. Teman-temannya sempat khawatir Didit mengalami gangguan mental dan berusaha menyembuhkan dengan berbagai cara. Dari mulai diajak ngobrol fokus tentang kuliah, serta dibawa ke beberapa orang pintar di Jogja. Tapi semuanya gagal. Sejak kematian Anita yang sepertinya adalah cinta sejatinya, Didit seringkali menyendiri, main gitar dan selalu menyanyi lagu yang sama, yaitu Separuh Nafas. Tapi hanya di bagian awal lagu itu. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Setelah sampai di bagian lirik itu, Didit
pasti selalu menangis terseduh-seduh dengan suara yang sangat keras dan menyayat hati. Teman-temannya selalu berusaha menghibur, tapi jawaban Didit hampir selalu sama, bahwa hidupnya tak lagi berarti tanpa Anita. Bahkan dia pernah mengatakan dengan sangat serius bahwa dia ingin mengakhiri hidup untuk bertemu dengan Anita di alam sana. Doris dan teman-temannya tentu berusaha meyakinkan Didit agar tidak melakukan itu. Terutama Ahmad, seorang mahasiswa asal Sulawesi yang terkenal religius, sering menasehatinya. Biasanya Didit terlihat manggut-manggut, tetapi jelas sekali terasa betapa dia terpukul dengan kepergian Anita. Teman-temannya mulai khawatir, dan sore itu Doris mendapat telepon dari salah satu temannya bahwa Didit mengalami kecelakaan yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kosnya. Sepeda motornya hancur lebur setelah menabrak pembatas jalan, sepertinya dengan kecepatan sangat tinggi. Didit meninggal di tempat akibat kejadian itu. Sepeda motornya hancur parah, dan melihat kondisinya, sepertinya Didit melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Dan itu sama sekali bukan kebiasaan Didit. Dia terkenal tidak suka kebut-kebutan, dan di jalan di situ sangat ramai ketika kejadian. Suasana yang sangat tidak pas untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Perkiraan Doris dan teman-temannya, ada kemungkinan Didit memang berusaha mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan sepeda motornya dalam kecepatan setinggi itu. Tapi tentu saja hal itu tidak disampaikan ke keluarganya, yang taunya adalah Didit meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, walaupun kamar kosnya sudah dikosongkan dan semua barang sudah dibawa pulang oleh keluarganya, seringkali terdengar suara Didit menyanyikan lagu itu sambil main gitar di dalam kamar. Lagunya pun selalu sama, yaitu Separuh Nafas, dan selalu berhenti di lirik yang sama. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Lalu terdengar suara Didit menangis, dan semakin lama terdengar makin mengerikan. Jika sudah begitu, semua teman-temannya akan berkumpul tidur di kamar Ahmad, yang dirasa paling aman karena Ahmad yang rajin mengaji. Arif yang mendengar cerita Doris dengan seksama masih merasa aneh dengan keterangan ini. Karena jika melihat lagu Separuh Nafas, sama sekali tak ada unsur-unsur mistik di sana. Dari mulai lirik, beat, bahkan video klipnya, cerita ini benar-benar unik. Singkat cerita, mereka telah sampai di stadion dan konser Dewa 19 pun dimulai. Doris yang tadi bercerita tentang lagu Separuh Nafas terlihat berjingkrak dan sangat menikmati sepanjang konser. Dia juga mengaku bahwa ini adalah kali pertama melihat sebuah konser band besar. Tapi
Ini yang membuat Arif semakin yakin dan mempercayai cerita Doris. Ketika Firsa dan Elo membawakan lagu Separuh Nafas, Doris spontan berjongkok dan menutup telinganya kuat-kuat. Terlihat jelas, wajahnya ketakutan, dan sepertinya dia sama sekali tidak suka mendengar lagu itu. Pemandangan ini terlihat sangat aneh di mata Arif. Setelah Arif mendekatinya, Doris terlihat meneteskan air mata dan kemudian menangis terseduh-seduh. Arif berulang kali berusaha menenangkan dan menguatkan Doris. Setelah konser selesai, mereka berdua pun kembali ke hotel. Tak banyak pembicaraan di dalam mobil karena di mata Arif, Doris masih terlihat sangat bersedih. Dan karena keletihan, mereka pun istirahat di kamar masing-masing. Di dalam kamar, Arif teringat kejadian tadi. Semuanya masih terasa aneh. Tapi melihat reaksi Doris tadi, rasanya cerita tentang lagu Separuh Nafas dan temannya tentu bukanlah sebuah kebohongan. Waktu berjalan dan malam pun segera berlalu. Doris mengucapkan terima kasih kepada Arif yang telah menemaninya selama di kota Jember. Mereka pun berpisah sambil tidak lupa bertukar nomor handphone. Doris bersiap pulang ke Jogja dan Arif pulang ke Bondowoso. Arif sempat singgah di rumah kerabatnya di kota Jember sebelum pulang ke Bondowoso. Dia benar-benar merasa bersimpati dan berduka cita terhadap apa yang dialami Doris dan Didit. Beberapa kali Arif mengecek handphonenya untuk memastikan bahwa nada deringnya sudah berganti dan bukan lagi lagu Separuh Nafas. Tak lupa dia mengirim chat kepada Doris. Mas Doris, terima kasih atas persahabatannya walaupun pertemuan kita singkat. Sekali lagi saya turut berduka cita atas apa yang Mas Doris dan teman-teman alami. Semoga Mas Didit diampuni semua dosanya dan diterima semua amalnya. Salam untuk teman-teman di Jogja. Chat itu pun langsung dibalas oleh Doris. Terima kasih juga Mas Arif. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Kisah itu benar-benar sulit dilupakan Arif, seorang baladewa. Waktu pun terus berjalan dan malam itu dia pulang ke Bondowoso. Sepanjang perjalanan dia merasa kasihan atas apa yang menimpa Didit, Doris dan teman-temannya. Arif pun berjanji dalam hati suatu saat akan jalan-jalan ke Jogja dan mengunjungi mereka. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, Arif hampir sampai di rumahnya. Waktu sudah hampir jam 12 malam. Tinggal satu tikungan yang akan dilewatinya sebelum benar-benar sampai di rumah. Jalan di kampungnya sudah sangat sepi. Di tikungan terakhir itu ada pemakaman umum di sebelah kiri jalan. Tapi selama ini tak pernah terdengar cerita angker apapun di sana. Ketika mobil hampir dia belokkan tepat di depan kuburan, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Tertulis nama Doris Jogja.
Jogja memanggil. Dengan nada dering, separuh nafasku terbang bersama dirimu. Dengan panik, Arif segera merijek panggilan itu. Tamat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita selalu mendekat pada Yang Maha Kuasa. Semua liku-liku dalam kehidupan hanyalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Mari sama-sama berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak mampu kita pikul. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.